Tibet, tentara RRC yang menyamar jadi pekerja. Saat ini, Tibet adalah wilayah jajahan RRC. Rezim komunis Cina mengklaim jika wilayah Tibet adalah bagian dari Cina. Namun sejarah membantah klaim tak berdasar ini. Adalah menarik. Awal penjajahan RRC terhadap Tibet tidak didului dengan mengirimkan pasukan bersenjata, melainkan dengan membanjiri wilayah tersebut dengan para pekerja yang ternyata adalah tentara komunis yang menyamar. Bagaimana sesungguhnya Tibet dan proses lengkap aneksasinya oleh RRC? Bisa didapatkan secara lengkap di Era Muslim Digest edisi 12 dengan tema Bahaya Imperialisme Kuning. Era Muslim Digest bisa didapatkan di Plaza Era Muslim dengan nomor kontak yang tertera di layar Anda. Dalam sejarah, kemenangan Partai Komunis Cina di bawah pimpinan Mao Zedong dalam perang sipil telah menghantarkan Partai Komunis Cina menjadi penguasa baru Cina. Tak lama setelah berkuasa, Partai Komunis Cina atau PKC pun mulai bernafsu untuk menjajah Tibet yang disebutnya sebagai pembebasan untuk Tibet. Tibet saat itu sesungguhnya aman-aman saja. Sebab itu lucu juga pemakaian istilah pembebasan yang dipakai oleh orang-orang komunis ini. Dengan penuh tipu daya, PKC mulai melancarkan operasi penaklukan Tibet. Awalnya bukan dengan mengirimkan pasukan bersenjata, namun dengan infiltrasi yang dilakukan kelompok kerja Front Persatuan ke Tibet. Orang-orang yang terlatih secara militer ini secara terpisah mulai membanjiri Tibet dengan berbagai dalih, antara lain mencari kerja, menemui sanak saudara, membuka lahan pertanian, berdagang, dan sebagainya. Kader-kader Partai Komunis Cina yang lebih terlatih juga menyusup ke Tibet dan mulai mendekati dan mempengaruhi para tokoh masyarakat dan elit agama. Dalam usahanya ini, Mao Zedong diam-diam juga bekerja sama dengan sekutu komunisme, yaitu Uni Soviet. Selain infiltrasi, Mao Zedong juga melancarkan politik adu domba antara para tokoh Tibet, yaitu antara Dalai Lama di Lhasa dan Panchen Lama yang ada di Rikaze. Setelah dianggap cukup lemah, maka barulah tentara merah Mao Zedong, People Liberation Army, menyerbu Tibet. Ribuan anggota tentara merah yang sudah terlebih dahulu ada di Tibet yang menyamar sebagai pekerja dan lainnya mengambil senjata mereka dari tempat persembunyian yang sudah direncanakan dan membantai rakyat Tibet di mana-mana. Tentara merah yang menyerbu dari Cina daratan menaklukkan satu demi satu wilayah negeri di atas angin tersebut. Tragedi ini terjadi di musim gugur 1950. Invasi inilah pangkal pertikaian Cina dan Tibet. Setahun kemudian, pimpinan Tibet, Dalai Lama ke-14, Tenzin Gyatso, didongkel dari jabatannya. Sementara itu Cina mengangkat pemimpin baru di Tibet, pemimpin boneka yang bekerja demi kepentingan Cina. Tibet berhasil dipecah belah, gejolak politik memanas. Untuk bisa menguasai Tibet sepenuhnya, Beijing membangun sejumlah mega proyek infrastruktur paling penting bagi peradaban modern, setidaknya di mata Cina, antara lain listrik, transportasi, dan teknologi informasi. Semua yang dibangun RRC di Tibet tentu saja tidak gratis dan memang diperuntukkan bagi kepentingan RRC sendiri. Tibet Watch pada tahun 2014 melaporkan jika kini Tibet telah jauh berubah. Sejumlah proyek seperti listrik, kereta api, bandara, dan jaringan telekomunikasi telah mengubah kebudayaan asli Tibet. Cina telah mengubah Tibet yang tradisional menjadi boneka cantik untuk pariwisata. Boneka cantik yang telah kehilangan ruh aslinya. Wisatawan Cina pun meluber mengunjungi Tibet dan semua keuntungannya masuk ke kantung penguasa RRC. Dalam laporan berjudul Culture Clash,
Tourism in Tibet. Tibet Watch menulis, banyaknya proyek Cina di Tibet telah berdampak negatif pada masyarakat lokal, lingkungan, situs fisik, praktik agama, serta budaya tradisional. Pendek kata, Cina hanya mengeksploitasi Tibet seluruhnya, dari alam hingga manusianya. Senada dengan laporan Tibet Watch, Cultural Survival, lembaga nirlaba pendukung kelangsungan budaya masyarakat adat, menyebutkan bahwa banyak orang Tibet tidak memperoleh manfaat ekonomi sedikitpun dari masuknya wisatawan ke wilayah mereka. Sebagian besar pekerjaan yang diciptakan oleh pembangunan pariwisata di Tibet hanya menguntungkan para pekerja asal Cina. Dengan kata lain, Tibet telah dijajah komunis Cina untuk dijadikan sebuah toko dengan etalase yang cantik, yang mampu mengundang pengunjung dan berbelanja di sana. Namun seluruh uang yang mengalir ke toko tersebut pada akhirnya masuk kembali ke dompet sang majikan, yaitu rezim komunis Cina. Tibet hanyalah sebuah toko yang setiap hari dieksploitasi dan dieksploitasi hingga kering dan mati. Bagi orang di luar Tibet, mereka akan beranggapan jika RRC telah membangun Tibet dengan sangat baik. Infrastruktur telah tersedia di mana-mana, dan Tibet yang tadinya tradisional telah berubah menjadi modern. Namun itu cuma pandangan orang luar yang salah besar. Bagi pribumi Tibet sendiri yang sangat religius, di mana Buddha menjadi agama mayoritas di sana, semua itu malah merusak jati diri Tibet yang asli. Lokal wisdom rakyat Tibet telah dihancurkan. Rakyat Tibet juga sama sekali tidak punya harga diri dan kedaulatan. Mereka menjadi babu di negerinya sendiri yang harus melayani sang tamu yang telah menjadi majikan. Tuan rumah harus menyembah-nyembah dan melayani para tamu. Jika tidak mau, maka tentara merah yang berjaga di setiap sudut Tibet akan selalu siap untuk berperan sebagai setan pencabut nyawa. Inilah sejarah Tibet, dan dengan sangat bijak, Bung Karno telah mengingatkan kita, pribumi Indonesia, jangan sekali-kali melupakan sejarah.